Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
Nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu sore hari ini? Luar biasa. Sudah siap puji nama Tuhan sore hari ini? Amin. Angkat tangan kita sama-sama, kita mau lambaikan Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang lebih dahsyat. Amin. Haleluya. Terus dalam kasih Tuhan pada sore hari ini, saya belum nyapa dulu yang di rumah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat selalu ya. Mari kita sama-sama kita akan mulai ibadah yang menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Amin. 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 Kasih tos kiri lagi, lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan sore hari ini. Amin. Yes, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita seperti kita mau datang pada Tuhan sore hari ini. Kita menyenangkan hati Tuhan karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih dan sayang Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Kaulah besar, Kaulah adil Tuhan, mengatasi segala masalah di muka bumi ini Tuhan. Karena Engkau layak Tuhan disembah, diagungkan di atas segalanya Allah. Terpujilah namamu kekal sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti itu. Haleluya. Sama-sama katakan. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu.
layak diagungkan di atas segalanya Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Engkaulah Allah kami Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selamanya. Berkati anak-anakmu sore hari ini Tuhan, yang sudah hadir maupun yang mungkin Tuhan sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari kekal sampai selamanya. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tos kiri kanan. Hari baru. Sekali lagi hari baru. Harapan baru. Amin. Terus puji Tuhan sore hari Bapak Ibu. Seperti kita yang ada, kita menyembah Tuhan. Kita mau tinggal namanya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Yes. Haleluya. Kita bersorak-sorai nama-Mu Tuhan. Jangan tinggikan namanya. Sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru. Datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari Tuhan bersatu diri mengangkat bersiaplah. Bersiaplah jangan lelah. Yesus panglima kita. Amin. Kenakan semua senjata dalam kuasa. Sama-sama katakan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia siapa? Bahwa Yesus Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur menyala seperti-Mu Allah. Sama-sama sekali lagi katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat gereja Tuhan. Seluruh penjuru bumi apa? Datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tinggi mengangkati. Bersiaplah, bersiaplah janganlah lengah. Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata dalam kuasa Roh. Semuanya siap, katakan sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya. Amin. Tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa sama-sama katakan api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan-Nya. Hey, hey. Tercurah dari surga. Haleluya Tuhan. Penuhi kami semuanya umat-Mu sore hari. Sekali lagi. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Semua sekali lagi. Api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan-Nya. Haleluya. Tercurah dari surga. Terpujilah Kau Tuhan. Kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya
Yesus rayakan. Sampai merayakan? Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sama-sama katakan, Dia bangkit, Dia bangkit, dan hidup sampai selamanya, selamanya. Yesus bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan kita. Haleluya, kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi sama-sama kata, rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Yesus kau bangkit Tuhan, sampai selamanya. Oh Yesus, Dia bangkit, terpujilah kau. Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan. Sekali lagi sama-sama katakan lebih dahsyat lagi. Dia bangkit, Dia bangkit, dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sudah percaya kau Yesus dahsyat? Betapa dahsyatnya kau Tuhan. Amin. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, amin. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia terjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebatnya Tuhan, dahsyatnya Allah kita. Yesus kaulah Tuhan, Yesus Raja. Sekali lagi, betapa kau hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Siapa namanya? Sebut namanya, Tuhan Allah kita. Sekali lagi dong, lebih dahsyat. Tuhan Allah kita. Hey, haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Silakan duduk. Luar biasa jemaat GKI yang diberkati. Wah, kamu duduk. Silakan diri. Kamu bang. Haleluya. Haleluya. Semangat. Haleluya sore hari ini. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Oh Yesus baik bagi kita semuanya. Oke. Haleluya. Pengumuman. Minggu depan jadwal sepekan sudah ada di layar monitor Bapak Ibu. Hari Rebo tanggal 15 April kita ada doa di hari Rebo bertempat di depan Ibu Yola di E3 lantai 4 nomor 15. Yang bertugas Bapak Ibu boleh lihat juga ada Bu Eti, doanya ada Bu Meli, firman Tuhan Pak Gembala ya, jam 7. Amin. Nah, hari Kamis kita mulai puasa malam dan buka jam 4 sore.
Dan minggu kita boleh berkumpul lagi untuk menjadi nama Tuhan. Yang bertugas juga Bapak boleh lihat, yang bertugas Bapak yang WL, Ibu Dormi, singernya Pak Yopi dan Saudara Sipri. Yang Aser LCD multimedia, Bapak Ibu boleh lihat semuanya, amin. Amin. Dan pengumuman tambahan, pemuritan akan kembali dimulai di bulan April. Dewasa pada tanggal 16, 23, 30 April. Yang offline jam 4 sore di depan Bapak Gembala, ya nggak salah ya, benar ya? Di depan Bapak Gembala, dan online jam 7 malam sampai selesai. Di kelas youth-nya Sabtu jam tanggal 18, tanggal 25 April dan 2 Mei 2026. Online jam setengah 8 sampai selesai. Kelas ekstensi ada lagi baru tahu nih, ekstensi setiap minggu offline jam setengah 3 sampai selesai. Bapak Ibu terus dukung pemuritan sampai saya, amin. Amin. Tetap semangat. Amin. Haleluya. Itu aja pengumumannya. Dan Bapak Ibu yang akan mengirim sembahan boleh ada di kotak-kotak ya, di kotak di depan pintu. Dan Bapak yang ingin didoakan ada formulir yang akan dibagikan oleh Aster yang ada di depan pintu juga. Amin. Itu aja pengumuman yang ada. Mari kita semangati kita untuk datang lebih lagi untuk mendengar firman Tuhan sore hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu akan dibentangkan sore hari ini Tuhan. Kau memberkati semua yang ada. Terlebih hamba-Mu, Bapak Gembala sidang yang ada, Kau pakai lebih dahsyat lagi demi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kaulah Allah Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang kekal sampai selamanya Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami, masih ada Engkau dalam kehidupan kami Allah. Kau terus menemani kami, terus menopang kehidupan kami. Saat kami terjatuh tidak akan dibiarkan tergeletak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya kepadamu sore hari ini Tuhan. Yesus, sama-sama katakan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Dan kami terus bermasmur hanya kepadamu Dan bermasmur bagi nama-Mu. sebab Kau yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama
hidup kami sampai hari ini semua karena Tuhan yang memperhatikannya dengan baik. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi melangkah, kami percaya Tuhan yang selalu ada buat kami. Biarlah setiap langkah hidup kami hari-hari ini, kami hanya ingin memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau Yesus. Ya Tuhan kami, namamu kami tinggikan, namamu kami puji, namamu kami agungkan. Tidak ada perkara lain selain namamu Yesus. Hanya namamu yang sanggup memulihkan hidup kami, namamu yang memberkati hidup kami, namamu yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Nama Yesus yang melakukan segala perkara dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi namamu Tuhan. Ajari kami terus untuk mengagungkan namamu Yesus di segala perjalanan hidup kami. Bukan tentang persoalan, bukan tentang ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kami yang terus menerus kami hadapi, tapi biarlah namamu itu jauh lebih penting kami tinggikan di atas segala-galanya. Kami mengucap syukur buat hari ini. Sebentar kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui setiap kami, melalui pesan-pesan firman Tuhan yang datang hari ini, sehingga kami sungguh hari ini diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu sungguh memberkati kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang akan kami sama-sama dengar hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Baik buat kita, amin. Saya percaya saudara hari-hari ini tetap setia di jalannya Tuhan, amin. Bentar ya. Saudara, saya minggu ini dan minggu ke depan bukan bersambung khotbahnya, tapi ada sesuatu yang Tuhan ingin sama-sama kita belajar. Ada sesuatu nanti akan ada kesinambungan yang sangat kuat bicara tentang hari ini dan minggu ke depan. Walaupun yang minggu depan saya belum persiapkan sama sekali, tapi saya rindu ada sesuatu yang Tuhan ingin juga kerjakan dalam gereja Tuhan di tempat ini melalui sesi kita atau session kita di sepanjang tahun ini bicara tentang pelipat ganda dan kelimpahan. Nah, hari ini kita akan belajar masuk pada poin-poin yang penting, kebenaran-kebenaran yang kembali dasar lagi. Kita diingatkan Tuhan bahwa kita hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya dan saudara bisa ada sampai hari ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau kita masih bisa tarik napas, bisa lihat anak-anak, masih bisa makan minum dengan baik, kalaupun mungkin ada sakit penyakit yang tiba-tiba datang, tapi percayalah semua itu karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita akan lihat kebenaran yang luar biasa bahwa sesungguhnya kita itu hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Dan saya kasih judul melimpah dalam kasih karunia Kristus. Saudara siap? Amin. Kita akan baca ayat pertama kita mendahului khotbah kita pada sore hari ini. 2 Korintus 9 ayat 8. Firman Tuhan berkata, dan Allah sanggup. Sama-sama bilang saya, Allah itu sanggup. Amin. Melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam segala berbagai kebajikan. Haleluya. Amin. Allah itu sanggup. Amin. Melimpahkan segala kasih karunia kepada saya dan saudara. Supaya apa? Supaya hidup saya dan saudara itu senantiasa cukup. Cukup apa? Dalam segala sesuatu. Haleluya. Amin. Bahkan bukan hanya cukup, lebih di dalam berbagai kebajikan. Amin. Orang kalau udah cukup, udah melimpah, pasti ada sesuatu yang dia bagi. Karena lebih. Amin. Amin. Dan saudara dan saya nggak akan pernah bisa tahan itu karena lebih. Amin. Dengan mudah saudara akan bagi itu segala apa yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup saya dan saudara. Sekali lagi semua karena
kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Sesungguhnya bukan perbuatan dan kebaikan saya dan saudara yang bisa menyelamatkan kita. Maka saya dan saudara bisa diterima oleh Tuhan hari ini bukan karena kita jadi orang baik, tapi karena kasih karunia Tuhanlah saya dan saudara yang berdosa ini diterima sama Tuhan. Amin. Jadi nggak ada orang yang di antara kita tiba-tiba kayaknya dia lebih baik dari saya. Enggak. Sama Tuhan nggak ada itu. Semua sama Tuhan sama saja kebaikannya. Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini, saya bisa khotbah itu karena Tuhan itu tolong saya. Saya orang berdosa, dia terima dengan baik. Itu kasih karunia Tuhan yang melebihi dari segala sesuatu yang kita punya. Jika sekali lagi Tuhan sendiri bisa menerima kita ini orang yang berdosa, saya orang yang berdosa, saudara orang berdosa, maka tadi tuh di ayatnya, maka kita akan juga bisa melimpahkan kebajikan itu. Bisa juga menerima sesuatu yang sama dari orang yang berdosa. Amin. Kita bisa terima orang lain dalam kondisi yang sama. Toh juga kita orang yang berdosa. Amin. Amin. Kalau kita ketemu ada orang yang tiba-tiba dulu marahnya luar biasa, ya saya juga dulu mungkin marahnya suka gitu, nggak bisa terkontrol. Tapi kalau saya sekarang berubah, ya nanti saya akan ketemu dengan orang-orang seperti gitu, saya bisa terima dengan baik. Ada orang-orang yang kadang kalau udah cerewetnya nggak ketulungan, ya mungkin saya dulu atau belum bertobat cerewetnya nggak ketulungan, saya juga harus terima. Ada orang-orang kadang-kala mulutnya bisa nyakiti hati kita. Mungkin kita pun dulu waktu dalam hidup berdosa, banyak hal yang kita bisa bikin kecewa orang. Nah kalau sekarang Tuhan tolong kita pun harus bisa menerima orang itu dengan keadaan baik. Maka saya yakin percaya saudara, sekalipun ada orang-orang di sekeliling kita yang tiba-tiba nyakitin hati kita, ya sudahlah, lapang dada aja, terus bilang di hati kita keras-keras, sabar. Karena Tuhan juga dulu sabar tolong saya. Amin. Amin. Bilang sama saya dong, sabar. Haleluya. Jemaat kayak gitu harus sabar. Amin. Saudara, apalagi bulan ini, bulan panas. Sabar. Saya jalan tuh panasnya luar biasa keluar. Tapi sabar aja lah. Orang sabar itu ditolong Tuhan. Amin. Saya bukan cuma makan, minum, banyak berkat yang saya bisa alami hari-hari ketika saya keluar dari rumah. Karena saya belajar untuk, walaupun saya bukan lulus sabar, tapi saya belajar untuk sabar. Namanya, karena saya tahu saya hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Dan saya harus bagikan kepada banyak orang. Saya harus jumpai orang lain dan bilang sama halnya. Saya harus terima mereka juga dengan kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, perbuatan baik khususnya dari orang yang berdosa dan orang yang belum menerima kasih karunia Tuhan, maka kata Tuhan tidak ada gunanya. Amin. Saudara, Tuhan, kekristenan bukan bicara tentang agama, tapi kekristenan bicara tentang kasih karunia Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Agama banyak mengajarkan yang baik, tapi Tuhan bukan sekedar bicara tentang baik, tapi bicara tentang kasih karunia. Itu yang menyelamatkan saya dan saudara sampai hari ini. Roma 3:23. Kita lihat dulu ayat konteks ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapa yang sudah berbuat dosa? Siapa yang sudah berbuat dosa? Jadi jangan bangga seakan-akan kita orang yang gak berdosa. Semua orang udah berbuat dosa kata Tuhan. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, lihat kisah waktu Adam dan Hawa. Mereka ada hidup sesungguhnya dalam ketelanjangan kata firman Tuhan. Betul ya? Hidup dalam ketelanjangan. Tidak ada yang menutupi mereka. Tapi mereka satu dengan lain nih, tidak melihat ketelanjangan mereka. Padahal mereka hidup dalam ketelanjangan. Tapi satu dengan lain tidak melihat Adam, tidak lihat Hawa. Hawa tidak lihat Adam dengan ketelanjangannya. Apa yang membuat itu? Karena ada kemuliaan Allah yang membungkus mereka. Amin. Sehingga kemuliaan Allah itu lebih besar menutupi ketelanjangan mereka. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka berbuat sesuatu yang bukan jadi kehendak Tuhan, akhirnya manusia itu dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Sampai akhirnya mereka sendiri jadi malu, menutup ketelanjangan mereka. Karena satu dan lain jadi malu. Karena sudah bisa lihat ketelanjangannya. Pada awal mereka tidak pernah bisa lihat ketelanjangan mereka. Yang mereka lihat adalah kemuliaannya Tuhan. Orang-orang gak heran sampai hari ini. Ini kalau mau jujur nih, orang percaya itu lebih sering
dan lebih suka lihat ketelanjangan orang, keburukan orang yang paling mudah kita Makanya kalau bahasa Sangsakerta di zaman dulu bilang, kita lebih mudah lihat lihat semut di seberang sana, tapi antara ada balok depan mata, gunung depan mata, kita nggak pernah perhatikan kesalahan kita. Lebih sering kita lihat kesalahan orang, betul nggak ya? Betul. Kalau udah kesalahan orang, cepat banget kita ceritain. Tahu nggak dia? Tahu nggak kamu? Tahu nggak? Itu dia tuh udah terkenal dari komplek A sampai komplek Z. Terus kita sepertinya orang yang paling tahu tentang kelemahan dan masa lalunya. Karena itu, kenapa kata Tuhan kamu gak lihat kemuliaan Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya? Amin. Kenapa kita gak setiap memandang setiap keluarga, setiap pribadi, lihat ada kemuliaan Tuhan sesungguhnya hadir dalam hidupnya. Hanya dia saja yang belum terima itu. Amin. Sesungguhnya ada itu kemuliaan Tuhan dalam setiap hidup orang yang dibilang orang yang mau sungguh datang sama Tuhan. Hanya persoalannya dia belum mau bertobat, belum mau berubah, sehingga kemuliaan itu belum nyata. Tapi kalau dia udah datang sama Yesus, sudah terima Yesus secara pribadi, udah mau bilang mau berubah, ya sudahlah, nggak ada hak kita untuk memperhatikan ketelanjangannya. Tapi belajar untuk lihat kemuliaan Tuhan. Maka saya selalu kalau lihat orang, saya konseling orang, sekalipun untuk orangnya sulit sekali berubah, tapi saya selalu percaya dari sudut pandang yang berbeda, pasti dia tetap ditolong Tuhan. Suatu hari dia pasti orang yang cakep dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan mungkin melebihi apa yang Tuhan pekerjakan dalam diri saya. Amin. Itu gak mudah memang, gak mudah. Tapi percayalah, rancangan Tuhan itu selalu lebih hebat dari apa yang kita perhitungkan. Amin. Nah sekarang kita akan belajar dengan cepat. Saya dan saudara perlu kasih karunia Tuhan. Karena apa? Yang pertama adalah setiap orang yang berdosa tidak akan bisa menolong dirinya dengan melakukan perbuatan baik. Saya dan saudara hanya bisa ditolong sama siapa? Tuhan. Dan saya dan saudara hanya bisa diselamatkan oleh siapa? Kasih karunia Tuhan. Gak ada yang lain bisa. Izinkan saya pakai kursi satu sebelum saya siapkan. Makasih Pak Yusuf. Saya bisa di sini lah, nggak apa-apa ya. Saudara lihat semua ya, perhatikan ya. Sinilah ya. Saudara ini apa namanya? Ini apa namanya? Oh, saya pikir saudara orang dari angkasa semua nggak tahu ini kursi. Saudara tahu ini apa? Kursi. Kursi ini waktu diciptakan, dibangun, dibagi baik dengan kondisi yang luar biasa. Yang nggak tahu lah kualitasnya bisa bertahan sekian tahun. Pokoknya dia diciptakan, dibuat untuk berfungsi dengan baik. Betul nggak? Iya dong. Nggak mungkin tuh orang bikin ini dirancang jadi kursi, entah modelnya kayak apapun kursinya. Ada kursi kerajaan. Oke lah, ini kursi yang model kayak gini nih, mereknya Pucura. Pasti dengan tujuan ada fungsinya nih. Untuk apa? Kan nggak mungkin untuk gini doang. Pasti ada fungsinya. Saya pasti bisa duduk di sini. Karena saya pastikan ini kursi untuk saya duduk. Dia punya fungsi nggak? Punya fungsi yang baik. Diciptakan untuk berfungsi dengan baik. Sama dengan saya dan saudara nih. Kita diciptakan Tuhan untuk gunanya apa? Berfungsi dengan baik. Nah kebangkatan kita suka nggak berfungsi dengan baik. Betul ya? Namanya sama, manusia. Manusia. Tapi ada yang manusia berfungsi, ada yang nggak berfungsi. Yang kebangkatan lagi, sampai oma-oma, sampai tua, udah di ruang ICU, nggak bisa juga berfungsi. Itu yang gagal siapa? Yang ciptakan apa kita? Hah? Tuhan nggak pernah gagal. Sampai yang ciptakan nggak akan gagal. Tapi kursinya nggak pernah berfungsi dengan baik. Coba bayangkan gini nih. Kalau sekarang kondisi kursinya gini. Bisa nggak saya duduk lagi? Hah? Bisa nggak saya duduk sini? Bisa, tapi jadi aneh. Sakit saya. Nggak sesuai dengan peruntukannya. Karena dia nggak ciptakan begini untuk jadi kursi. Sekarang saya mau tanya, namanya apa sekarang ini? Kursi. Hanya bedanya tadi kursi tegak, kursi terbalik. Tapi namanya kursi. Sama kayak kita tuh. Namanya apa? Manusia. Tapi yang manusia lempeng sama manusia yang error. Terbalik. Kaki di atas, kepala di bawah. Kadang-kadang kita bikin gitu. Kita mau cari uang kepala di atas sampai kepala ke di bawah. Kelakuan kita yang bikin kaki jadi atas, kepala di bawah. Ya error lah kita, kepala di bawah. Udah gak berfungsi dengan baik.
Kepalanya di bawah, harusnya kepalanya di atas, biar bisa dapat hikmah dari atas. Akhirnya kayak kursi ini nih, nggak bisa berfungsi. Kalau saudara datang, saya susun, kan saya suka perhatiin nih. Tanyalah yang lain. Setiap minggu saya pasti rapikan kursi. Tapi kalau saya iseng, saya giniin semua. Pasti semua datang ini. Ini maksudnya apa gereja nih? Bikin kita prank ini. Iseng nih. Oh nggak rela dia. Oh kayak mesti kita rapin sendiri. Enggak, sin. Pasti nggak jadi fungsi. Tapi kalau saudara lihat fungsinya tersusun rapat, Pak Gembala selalu susun dengan simetris, saudara datang kan enak. Saudara tinggal duduk karena dia sudah berfungsi. Nah sekarang pertanyaannya, kapan akhirnya kursi ini bisa berfungsi baik lagi? Kapan bisa berfungsi? Harus ada yang menolongnya. Amin. Saya harus angkat lagi kursinya, saya taruh lagi di sini kursinya, agar dia berfungsi lagi dengan baik. Amin. Amin. Saudara dapat sesuatu? Amin. Saudara nggak akan bisa nolong diri saudara sampai Yesus itu tolong kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Amin. Waktu dia datang memperbaiki, terima itu dengan baik, agar kita akhirnya bisa berfungsi lagi dengan baik. Amin. Masakan kita ikut Tuhan sekian tahun nggak bisa punya fungsi juga dengan baik. Tuhan mau kita berfungsi. Berfungsi di rumah tangga kita, betul nggak? Berfungsi di keluarga kita, di rekan-rekan kita, di tempat kita usaha, bisnis, kita terus berfungsi di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita relakan, kita izinkan Tuhan terus memperbaiki kehidupan kita, agar dipastikan bahwa kita berfungsi dengan baik. Amin. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang apa bilang memegahkan diri. Lihat, itu katanya bukan usahamu. Itu bukan karena pekerjaanmu, bukan karena kamu sepertinya rajin gereja 1, gereja 2, gereja 3 sampai gereja 11 kalau bisa. Semua dihadiri 1 minggu. Dikejar terus sampai nanti jam 12 malam kalau ada gereja. Ada orang Kristen gitu, kalau bisa ada gereja tuh sampai jam 12 malam, kurasa saudara pasti hadir terus sampai jam 12 malam. Karena tidur gak bisa tuh, nanti pikiran lagi, aneh-aneh lagi, nanti saya stres lagi. Udahlah di rumah Tuhan aja lah. Kalaupun saya lelah, di rumah Tuhan kan ada ketenangan. Buktinya apa? Buktinya kalau udah ada di rumah Tuhan kan bisa tidur. Ternyata cuma rumah Tuhan yang bisa beri saya ketenangan. Di rumah saya gak bisa tidur, di rumah Tuhan saya bisa tidur. Datanglah ke gereja dibuat tidur. Karena dia tahu di rumah Tuhan lah tempat yang paling tenang untuk tidur. Di rumah saya nggak bisa. Saya pas mau baringkan kepala pasti mikir lagi, persoalan lagi. Nggak sanggup saya kerjakan. Saudara, maka Tuhan bilang nggak bisa. Bukan usahamu, bukan karena pekerjaanmu, tapi itu semua karena kasih karuniaku. Kalau lagi tidak ada ya keselamatan karena perbuatan saya dan saudara sendiri. Tapi semua karena Tuhan yang berbuat dalam hidup sekalian. Kalau perbuatan baik itu bisa selamatkan dosa saya dan saudara, maka sia-sialah kematian Tuhan di atas kayu salib. Amin. Dia mati di kayu salib agar kita bisa diampuni. Dia mati di kayu salib agar saya dan saudara bisa diselamatkan. Dia mati di kayu salib agar rumah tangga kita bisa dipulihkan Tuhan, agar anak-anak kita diberkati Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil pekerjaan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Yohanes 1 ayat 16-17. Ayatnya bilang gini, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Lihat baik-baik ayatnya bilang. Karena apa? Kepenuhannya, karena kelimpahannya. Lihat tuh, lihat. Saya dan saudara terima itu kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Terus kenapa? Melimpah. Kasih karunia melimpah. Sehingga sekarang kita hidup bukan lagi dengan perbuatan dan kekuatan kita. Kita sadar bahwa sekarang kita hidup semua karena kemurahan dan anugerahnya Tuhan. Dari yang layak dilayakkan oleh Tuhan. Dari yang tidak ada punya kemampuan, sekarang punya kemampuan oleh Tuhan. Punya kesanggupan untuk rela mengasihi orang lain, untuk rela mengampuni orang lain, untuk rela terus melayani Tuhan. Punya kemampuan terus punya kemampuan untuk memberitakan kabar baik buat orang lain.
Punya kemampuan tuh datangin orang lain berdoa, punya kemampuan. Dari dulunya nggak punya kemampuan, dari dulunya punya nggak merasa diri nggak layak. Siapa saya bisa melayani? Tapi akhirnya Tuhan ubahkan kita dari yang nggak layak sekarang bisa datang. Dan semua itu karena Tuhan yang melayakkan kita. Waktu kita hadapi kesusahan dan penderitaan hari-hari, tapi saya dan saudara bisa melewatinya dengan kemenangan. Karena apa? Karena ada yang memampukan saya dan saudara untuk menghadapi dan melewati setiap kemenangan. Dan kemampuan itu namanya kasih karunia Tuhan. Ayat 17 dibilang apa? Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, hukum Taurat itu ada. Fungsinya sesungguhnya untuk memberitakan bahwa orang itu sadar sedang melakukan kesalahan. Makanya pentingnya ada hukum Taurat untuk memberitahukan. Kayak hukum lah. Pentingnya ada rancangan hukum untuk memberitahukan tentang setiap tindakan kejahatan yang diperbuat oleh orang lain. Kalau nggak ada itu, nggak ada batasannya, nggak ada sesuatu yang bisa dilihat mana jadi sesuatu yang bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Semua akan hidup bebas saja suka-suka. Yang nggak bisa harus diatur dengan hukum. Makanya hukum itu harus ada, Tuhan. Hukum Taurat pun itu ada untuk memberitakan orang itu sadar sedang melakukan satu kesalahan. Dengan kata lain, hukum Taurat datang buat orang itu sadar sekali lagi bahwa dirinya itu salah. Tapi ingat baik-baik, ternyata hukum Taurat itu ternyata tidak bisa menolong diri kita. Dia bisa memberitahukan kita sehingga kita sadar tentang kesalahan kita. Tapi hukum Taurat itu tidak bisa menolong kita. Hukum Taurat itu ada untuk memperkenalkan hal mana yang salah, hal mana yang tidak salah. Dan untuk menebus itu, makanya di masa itu setiap kesalahan yang kita perbuat, setiap orang yang sudah melakukan setiap kesalahan, untuk menebus kesalahan mereka harus lakukan setiap ritual. Yang ini di zaman dulu disebutnya harus mempersembahkan sebuah korban. Betul ya? Dan korban itu yang dibawa, yang dipersembahkan bisa domba, bisa kambing, bisa lembu. Ada juga yang bawa burung tekukur. Dan itu juga masih harus dilihat. Korban yang dibawa cacat apa enggak? Layak apa enggak? Kalau cacat enggak diterima. Tapi ketika dipastikan tidak cacat, maka imam akan doakan, tumpang tangan. Dan setelah itu barulah korban itu dipersembahkan. Namun sekali lagi ternyata persembahan itu tidak sempurna. Saudara paham? Amin. Karena apa? Karena domba, kambing, apalagi lembu, burung tertukur tidak tahu dosa kita. Kenapa? Karena domba, kambing, lembu, burung terkukur tidak tahu kelemahan kita. Mana dia tahu? Dia taunya apa? Dia taunya cuma dibunuh dan dipersembahkan. Tapi dia tidak tahu kenapa dia harus dibunuh dan dipersembahkan. Dia tidak tahu kelemahan saudara. Sampai apa? Sampai Yesus itu datang. Amin. 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 Sampai apa? Sampai Yesus itu datang. Datang jadi manusia. Sehingga waktu dia datang jadi manusia, dia tahu kelemahan-kelemahan manusia. Dia tahu apa yang kita kerjakan, apa yang ketidaksanggupan kita. Dia tahu bahkan dosa-dosa yang kita perbuat. Karena apa? Dia datang buat kita. Dengan belas kasihannya itulah dia pikul semua di kayu salib dengan sempurna. Itulah persembahan yang sempurna di mata Tuhan. Amin. Sampai Yesus berkorban buat saya dan saudara. Sejak saat itu sampai hari ini, saya dan saudara sudah tidak lagi perlu menjalankan ritual itu. Betul ya? Kan gak ada di antara kita yang diajarkan lagi untuk jalankan ritual kah? Capek. Kalaupun ada yang ngajarin itu, kata Tuhan, saya tidak pernah ajarkan itu lagi. Karena sekali lagi, domba, kambing, lembu, apapun itu bentuknya, sekalipun itu sempurna, tidak bercacat, tapi dia itu tidak akan pernah tahu kelemahanmu. Binatang itu tidak akan pernah tahu dosamu. Yang dia cuma tahu dia dibunuh.
Tapi sekali lagi, waktu Tuhan sempurnakan itu maksudnya adalah ritualnya yang sudah tidak ada lagi. Betul ya? Tapi moralnya tetap ada sampai hari ini. Amin. Amin. Ritualnya tidak moralnya tetap Sehingga jangan mencuri, jangan membunuh, jangan jangan buat fitnah, jangan apa lagi, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, tetap berlaku sampai hari ini. Hanya ritualnya yang sudah tidak lagi dikerjakan, karena Yesus sudah datang buat saya dan saudara, dan dia sudah lakukan itu dengan sempurna di atas kayu salib. Dia datang dengan kasih karunia itu. Amin. Berikutnya, mengapa kita perlu kasih karunia Tuhan? Karena yang kedua, oleh kasih karunia memampukan dan melayakkan saya dan saudara, dan oleh kebenaran memerdekakan kita. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Lihat baik-baik, lihat. Dia sangat bisa merasakan kelemahan-kelemahan saya dan saudara. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya apa? Tidak berbuat dosa. Itu bedanya. Dia dicobai enggak? Dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Makanya persembahannya sempurna. Ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, katanya, menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk apa? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Lihat ya. Atau kita menyadari kita semua karena kasih karunia Tuhan, dia buat itu dengan sempurna. Tuhan bilang, ayo datang ke kasih karunia itu dengan penuh keberanian. Jangan merasa terus dirimu gak layak, orang berdosa. Datang, kau akan menerima kasih karunia itu. Engkau akan terima rahmat itu. Sehingga untuk hal itulah kau akan dapat pertolongan pada waktunya. Waktu saya dan saudara hadapi masalah, waktu kita hadapi tekanan yang besar dalam hidup ini, maka kasih karunia itu yang memberikan saya dan saudara kekuatan dan kemampuan. Mungkin tahun ini bukanlah tahun yang mudah buat saya dan saudara. Sekali lagi, maka saya dan saudara nggak bisa jalani hidup di tahun ini hanya dengan kekuatan kita. Saya ulang-ulang itu sebenarnya pesan itu. Kita perlu kasih karunia yang melimpah itu menolong kita. Bukan kekuatan kita. Karena diri kita tidak akan pernah bisa menolong diri kita sendiri. Perbuatan kita, sehebat apapun saudara hari-hari ini, sekuat apapun saudara, tidak akan pernah bisa menolong diri saudara. Tidak akan pernah sanggup memberikan damai sejahtera buat hidup saudara. Hanya kasih karunia itu yang membuat saya dan saudara bisa terus alami kelimpahan dari kasih karunia pada kasih karunia berikutnya. Amin. Saya dan saudara perlu kasih karunia yang melimpah itu untuk menolong kita, untuk bisa kita berjalan di tahun ini. Amin. Kita akan gak sanggup bisa lewatin nanti tahun ini, tahun yang mungkin luar biasa tekanannya buat kita. Percayalah, saya gak perlu jadi peramal lah. Saudara lihat sendirilah kondisinya lah, ya kan? Akan semakin mungkin sulit nanti, akan semakin sulit. Tapi kata Tuhan, hidupmu tetap akan melimpah terus. Karena apa? Karena ada kasih karunia-Ku. Saudara ingat baik-baik, sifat dosa itu selalu ada dalam diri saya dan saudara, tidak akan pernah bisa hilang. Oleh karena itu Tuhan bilang, karena sifat itu selalu ada, dan dia akan terus sepertinya mau datang buat kita. Makanya ada orang nanti bisa jatuh lagi dalam dosa, buat lagi dosa. Maka Tuhan bilang, kamu harus sadar, sifat dosa itu tetap ada dalam diri setiap manusia. Untuk itulah kita butuh karunia Tuhan setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Amin. Untuk itulah kita perlu datang sama Tuhan, doa, nyembah sama Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kayak tadi itu lagu, meninggikan nama Tuhan, bukan hanya hari Minggu. Karena sifat itu akan terus datang buat kita. Saya dan saudara gak bisa lawan itu. Tapi dengan kasih karunia itu membuat saya dan saudara bisa terus jalan dengan keberanian, terus berjalan, terus melangkah di dalam kebenarannya Tuhan. Bayangkan Paulus yang dulunya hidupnya sangat jahat, suka bunuh orang Kristen. Kalau di zaman sekarang itu Paulus dibilang teroris. Dia cari orang Kristen untuk dibunuh. Tapi pada akhirnya bisa bertobat.
alami pemulihan. Karena apa? Ada kasih karunia Tuhan. Orang sekelas Paulus yang jahat saja bisa berubah, apalagi saya dan saudara. Amin. Saya mau tanya dulu, apa ada di antara saudara di tempat ini hidupnya lebih jahat dari Paulus? Saya mungkin gak hidupnya lebih jahat dari Paulus, karena saya belum pernah bunuh orang Kristen. Apa ada di sini yang pernah bunuh orang Kristen? Berarti saudara gak terlalu jahat dari Paulus, betul gak? Paulus aja bisa berubah, masakan saya gak bisa berubah? Bilang sama saya, Paulus aja bisa bertobat, masakan saya gak mau bertobat. Paulus aja bisa dipakai Tuhan akhirnya, amin. Masakan saya nggak bisa dipakai Tuhan? Saya pasti bisa dipakai Tuhan, amin. Walaupun saya nggak dicatat lagi sama Alkitab, memang udah selesai, tapi saya tetap dicatat oleh Tuhan di surga, dan saya bisa terus dipakai oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai Dia datang. Saya pasti bisa berubah. Sekarang berikutnya, kenapa kita perlu kasih karunia Tuhan? Yang ketiga, kasih karunia Tuhan itu untuk memampukan kita untuk hidup di dalam kekuatan ilahinya Tuhan. Saudara, ketahuilah bahwa akan ada banyak orang tidak lagi punya kemampuan untuk menghadapi hari esok. Bukan tentang hari ini yang banyak orang gak bisa hadapi, tapi tentang hari esok. Dan akan ada banyak orang yang nanti hidupnya stres untuk menghadapi hari esok. Tapi saya yakinlah, saya percaya, cuman Gegi enggak lah ya. Apa saudara muka-mukanya takut ngadapin hari esok? Kayak kita kemarin udah belajar, nggak ada yang takut mati di sini kan? Nggak ada yang takut susah besok kan? Aminnya pelan. Siapa di sini yang takut hadapi hari esok? Haleluya. Saya yakinlah saudara nggak akan takut lah. Sekarang saudara, kenapa sih ada orang-orang yang takut? Jadi takut gak punya kemampuan untuk hadapi hari esok. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka gak punya Tuhan. Kalau mereka sadar mereka punya Tuhan, mereka gak perlu takut untuk hadapi hari esok. Betul gak? Waktu kita hari esok yang kita lewati, yang kita nanti akan hadapi kan bukan karena kita, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, karena Tuhan. Amin. Kalau kita bangun pun pagi, kita gak akan jadi terlalu khawatir tentang hari esok. Karena apa? Karena memang ada Tuhan. Tapi kalau gak ada Tuhan, pasti takut hadapi hari esok. Takut lagi kita.
babak belur atau hancur dalam hal banyak perkara. Tapi ingat, Tuhan bilang, engkau tetap menerima kasih karyaku yang cukup itu. Dan itu aja yang kamu lihat, kasih karyaku yang cukup itu. Itu yang terus akan memberkati perjalanan hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Melimpah kasih karyaku, kata Tuhan. Melimpah. Tidak pernah kekurangan, kata Tuhan. Selalu melimpah. Dan dengan kelimpahan itulah kamu bahkan nanti bisa sanggup memberkati orang lain. Amin. Bukan nanti datang dulu segala kecukupan, enggak, kata Tuhan. Karena kasih karyaku itulah kamu bisa menolong orang lain, bisa berkati orang lain. Sekali lagi, bukan karena usahamu, karena bukan pekerjaan, bukan. Kalau kamu bisa tolong orang lain itu sekali lagi juga bukan karena engkau, tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara mau alami itu di tahun ini? Amin. Saudara mau alami kasih karunia Tuhan? Kalau Tuhan limpahkan kasih karunia itu dan cukup bagi saya dan saudara, jangan hanya berhenti di kita. Di ayat tadi awal bilang, limpahlah segala kebajikan kita. Amin. Lihat orang lain susah, jangan tuduh dosanya. Amin. Doakan dia. Kalau kita udah gak sanggup tolong, doakan minimal. Betul nggak? Betul. Udah gak sanggup tolong pakai uang, gak sanggup tolong kasih makan, jangan kita ceritakan dia kelemahannya. Padahal kelemahan kita pun mungkin lebih besar dari kelemahan dia. Amin. Amin. Siapa kita di hadapan Tuhan? Betul nggak? Saya pun sebagai hamba Tuhan, siapa saya? Saya pun mungkin gak lebih layak dari saudara. Jangan-jangan nanti waktu urusan di surga, saudara lebih diterima di surga daripada saya diterima di surga. Makanya Tuhan bilang, belajar dari hari ini terus. Jadi hamba yang setia. Hamba yang terus belajar dengan perkara-perkara kecil setia. Lakukan banyak hal kebenaran. Kasihi banyak orang. Itu yang aku mau. Sampai kapan? Sampai aku datang. Amin. Jangan tentang diri kita terus, tentang diri kita terus. Sudahlah, kata Tuhan. Aku tahu kok tentang kelaparanmu. Aku tahu persoalanmu hari ini. Aku tahu kau lagi susah hari ini. Tapi aku mau kamu datang sama aku dengan penuh keberanian. Hampiri tata kasih karuniaku. Dan jujur sama aku, bilang, Tuhan mampukan aku untuk cakap menanggung segala perkara. Dan waktu aku cakap menanggung segala perkara, aku akan tampil memberkati banyak orang, bersaksi bagi banyak orang. Ada Yesus itu yang sungguh-sungguh hidup bagi saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Maaf. Kita angkat pujian ini. Jadi lagu kita, pujian kita jadi doa kita bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia kau pulihkan aku, Tuhan. Kau pulihkan aku. Amin. Layak
bagiku Yesus. Amin, amin. Sebab Kau Bapa yang kekal. Sebelum kita akhiri ibadah ini, sekali lagi saya ajak saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kasih karunia itu yang melimpah dalam hidup saudara. Kata Tuhan, datang hampiri kasih karuniaku. Karena hanya kasih karuniaku yang sanggup mencukupkan segala apa yang kau perlu hari ini. Engkau tidak akan pernah kutinggalkan. Tidak akan pernah membiarkan kau melangkah dengan sendiri. Kasih karuniaku itu cukup bagimu. Apa yang kau minta hari ini, datang sama aku. Minta kasih karuniaku. Kasih karunia itu yang akan menolong, memberi kita kesanggupan, memberi kita kemampuan, kekuatan untuk melewati setiap hari bersama dengan Yesus. Datang sama Yesus hari ini, bilang, Tuhan Yesus, kami perlu kasih karunia. Kami yang berdosa Engkau terima dengan baik. Kami yang penuh dengan kesalahan Engkau terima kami dengan baik. Engkau kerjakan dengan sempurna Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami. Engkau terima kami dalam keadaan yang baik. Engkau limpahkan kami segala kebaikan-Mu sampai hari ini. Masakan kami nggak bisa terima orang lain juga dengan hal yang sama. Masakan kami tidak bisa membagikan kebaikan-Mu buat banyak orang yang kami jumpai. Masakan kami tidak bisa datang buat mereka, karena kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami. Setiap persoalan kami lewati, sesungguhnya Tuhan selalu ada. Dia Bapa yang kekal buat saudara-saudara. Selalu ada buat saudara-saudara. Selalu ada buat saudara-saudara. Angkat tangan kita sama-sama sore hari ini. Bilang, Tuhan Yesus, mulai hari ini kami penuh keberanian untuk menghampiri kasih karunia. Kami tidak cari pertolongan dari yang lain. Kami hanya datang kepada kasih karunia itu. Kasih karunia yang mencukupkan kami. Kasih karunia yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Kasih karunia yang memulihkan dosa kami. Kasih karunia yang memberkati setiap pekerjaan kami. Kasih karunia yang menolong kami, memberikan kami hikmat dari surga. Kasih karunia itu yang memberi kami kemampuan, kesanggupan untuk melewati hari lepas hari. Dan kami bisa terima berkat-berkat dari surga. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalaupun nanti Engkau izinkan kami bisa nikmati kelimpahan, menikmati segala berkat yang luar biasa. Karena bukan, sekali lagi, bukan karena usaha kami, bukan karena hasil pekerjaan kami, tapi semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Bahkan ketika kami nanti akan lihat anak-anak kami luar biasa diberkati oleh Engkau. Anak-anak kami dengan cara yang luar biasa, mereka lebih perkasa dari hidup kami. Perjalanan hidup mereka lebih hebat dari perjalanan hidup kami. Sekali lagi, bukan karena kehebatan kami, bukan karena pengalaman pengetahuan kami, bukan, tapi karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Engkau terima kami dengan sempurna. Engkau terima kami apa adanya Tuhan. Sehingga dari yang kami yang gak layak, Kau layakkan kami. Dari yang gak punya kemampuan, Kau beri kami kemampuan. Dari yang gak punya kekuatan, Kau bangkitkan kekuatan buat kami. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami kepadamu Yesus. Kami mau datang kepadamu Yesus. Hanya kasih karunia itu yang sanggup menolong kami hari-hari ini. Bahkan di tahun ini yang mungkin akan sulit untuk kami lewati. Ada banyak orang akan semakin sulit untuk lewati tahun ini. Tapi sekali lagi kami sanggup lewati itu. Dan kami bilang kami cakap untuk melakukan segala perkara. Itu karena ada kasih karunia Tuhan. Itu karena ada Yesus ada dalam hidup kami. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sekali lagi nyanyikan rap ini sesuai dengan iman percayamu. Dengan iman percayamu, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari Tuhan, Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami kelimpahan-Mu, pintu, dan Kau bukakan Tuhan. Kau Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan Tuhan, takkan Kau biarkan aku melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu ada. Amin.
Engkau selalu ada, Kau selalu ada bagiku Tuhan, bagiku. Amin. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Yesus. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hari ini hadir. Engkau lihat apa yang menjadi doa mereka Tuhan. Engkau akan melakukan segala perkara dalam hidup mereka. Hingga biarlah jemaat-Mu GKI Home di Jakarta menjadi jemaat yang cakap melakukan segala perkara dalam Tuhan. Mereka kuat karena kasih karunia Tuhan. Mereka bisa melangkah hari lepas hari karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kalau ketika Tuhan percayakan mereka, ada pekerjaan, ada bisnis yang luar biasa, ada usaha yang luar biasa, ada hal-hal yang mereka bisa kelola sampai ke selamanya. Sekali lagi itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan mereka. Mereka bangun semua karena kasih karunia Tuhan. Bawa mereka Tuhan terus melihat kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup jemaat-Mu di tempat ini. Engkau baik bagi mereka. Jemaat-Mu yang ada di rumah, yang kondisi kesehatan mereka mungkin belum begitu baik, hari-hari ini Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Pak Martin semakin sehat dan semakin pulih dalam nama Yesus. Anak-anak, istri dan anak semua sehat dalam nama Yesus. Tuhan Engkau cukupkan segala keperluan mereka. Ajari mereka juga untuk menemukan kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka datang kepada kasih karunia itu, karena kasih karunia itu yang pada waktunya akan menolong hidup mereka. Terima kasih. Engkau juga berkati setiap rumah tangga yang ada ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Buat Ibu Pika juga hari ini sakit demam, dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, Ibu Pika disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Buat setiap rumah tangga hari-hari juga Tuhan Yesus, ada persoalan dalam keluarga, ada persoalan dengan satu dengan lain. Tuhan, tuntun kami, bawa kami untuk kami datang kepada Engkau Yesus. Sehingga setiap persoalan yang kami akan lewati, yang kami akan selesaikan, biarlah Tuhan yang kami tinggikan di dalamnya. Semata-mata bukan kami cari ketelanjangan orang lain, cari kelemahan orang lain, tapi yang kami cari adalah kemuliaan Tuhan di dalamnya. Ada segala kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan di dalamnya. Engkau pakai terus kami Bapa, jemaat-Mu di Jakarta. Maka dalam minggu ini kami akan kembali lagi ikut kelas pemuritan. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, hingga kelas pemuritan akan kami bisa ikut dengan baik. Beri kami kemampuan Bapa. Beri kami kerelaan untuk membagikan waktu kami untuk datang kepada Yesus. Kami terus dimuridkan oleh Tuhan, sehingga waktunya Tuhan akan terus pakai kami dengan luar biasa. Sekali lagi Bapa, hamba percaya jemaat-Mu hari-hari ini berkati oleh Tuhan. Makan minum kami dicukupkan oleh Tuhan. Segala pekerjaan usaha yang kami sedang rintis hari ini, semua biarlah di dalam berkat Tuhan. Jika itu bukan karena datang dari Tuhan, Engkau akan stop itu dengan baik Bapa. Izinkan kami memiliki semua datang dari Tuhan, bukan datang dari dunia ini, tapi sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Maka ketika itu datang dari Tuhan, Engkau berjanji kelimpahan itu akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Sekali lagi berkati kami sepanjang minggu ke depan. Anak-anak kami dalam sekolah, ujian-ujian kami yang mereka lewati, ya Tuhan, mampukan mereka. Beri mereka juga kesanggupan untuk melewatinya. Ada terang firman Tuhan yang menerangi langkah hidup anak-anak kami, hingga anak-anak kami jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dalam perlindungan Tuhan, anak-anak yang kudus, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak juga menghormati keluarga dengan baik. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, Tuhan berkati kami sepanjang minggu ke depan. Hari-hari yang sudah ditentukan untuk kami bisa berjumpa dengan baik dengan seluruh komunitas jemaat kami yang ada. Tuhan, beri kami tetap kekuatan yang dari Tuhan. Tiba saatnya kami akan berpisah dari tempat ini. Sekali lagi Tuhan lindungi kami, jaga kami, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kendaraan apapun yang kami tumpangi semua dalam berkat Tuhan. Dan sekarang jemaat kasih Tuhan, pulanglah, angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saudara-saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai langkah hidup saudara-saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Tuhan Yesus berkati kita.